Setiap perjalanan mengandung makna. Setiap makna dibangun dari kesungguhan dalam ikhtiar agar menjadi pribadi yang bermanfaat. Dan setiap ikhtiar adalah perwujudan atas penghambaan kepada Sang Khalik. Radio Kota Batik kembali mempersembahkan kisah-kisah teladan para pejalan sunyi yang berupaya menghayati kehidupan dalam Rihlah Sang Cendekia. Seorang ahli neurologi sekaligus psikiater asal Austria, Viktor Frankl, pernah berkata, "The meaning of life is found in finding purpose and taking responsibility for ourselves and others." Pernyataan itu didasarkan atas gagasannya tentang logoterapi, sebuah cabang ilmu yang mengupayakan terapi spiritual untuk membantu orang menemukan makna hidupnya. Gagasan Viktor Frankl ini lahir dari pengalaman hidupnya yang pahit selama Perang Dunia Kedua. Dia nyaris menjadi korban aksi pembunuhan massal tentara Nazi yang dipimpin Hitler. Pengalaman itu membuatnya banyak belajar tentang bagaimana ia menemukan makna hidup. Terlebih-lebih ketika ia akhirnya selamat dari todongan senjata ketika nyawa nyaris saja terenggut dari jasadnya. Dan begitu ia selamat, ia seperti menemukan hidupnya kembali. Dan sejak saat itu, dengan bekal keilmuannya, ia berupaya membantu orang-orang yang dalam keadaan payah agar menemukan makna hidupnya. Lalu apa makna hidup menurut Anda? Sudahkah Anda temukan? Sudah tentu, Anda akan menemukan makna hidup itu sesuai dengan kadar pengalaman hidup yang Anda jalani sampai detik ini. Anda akan merumuskan makna itu dengan menemukan tujuan hidup Anda, tugas yang Anda ambil, dan perilaku Anda keseharian. Maka izinkan saya mengantarkan kisah sosok yang menurut saya telah menemukan rumus makna hidup yang mengagumkan. Beliau adalah Tuan Guru Haji Umar Kelayu, seorang cendekia harismatik asal Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok. Beliau disebut-sebut sebagai gurunya para tuan guru. Menurut beliau, hidup bermakna ketika hidup digunakan sebagai sarana untuk berjuang, bukan sebaliknya, berjuang untuk mencari hidup. Pernyataan ini menegaskan bahwa Tuan Guru Haji Umar Kelayu adalah sosok pejuang tangguh, sebab semasa hidupnya beliau banyak menghabiskan waktu untuk turut serta dalam upaya penguatan ajaran Islam, khususnya selama kurun abad ke-19 hingga awal abad ke-20 di negeri Seribu Masjid alias Pulau Lombok. Selama kurun itu, Tuan Guru Haji Umar Kelayu berkeras hati memperkokoh jaringan dakwah Islam yang telah terbina selama puluhan hingga ratusan tahun sebelumnya di Nusantara, melanjutkan tongkat estafet para pendahulu yang telah menjalin hubungan baik dengan para cendekia muslim di Nusantara sampai ke mancanegara. Kesadaran itu tidak lepas dari pengaruh leluhurnya yang memiliki hubungan kerabat dengan Kerajaan Selaparang, sebuah kerajaan Islam pertama di tanah Lombok. Dengan kata lain, Tuan Guru Haji Umar Kelayu sadar betul tanggung jawab yang diemban tak sekadar menjadi seorang cendekia, akan tetapi juga mengemban tugas sebagai seorang negarawan tulen. Kombinasi ini membuat pikirannya jauh lebih maju dan terbuka bahwa untuk membesarkan Islam tidak mungkin hanya memusatkan perhatian sepenuhnya pada wilayah yang sempit, akan tetapi memerlukan kesanggupan untuk saling mendukung satu sama lain. Seperti yang dituturkan Adi Fadli dalam artikel Pemikiran Tauhid Tuan Guru Haji Umar Kelayu dalam kitab Manzarul Amrod fi Bayani Qit'atin Minal I'tiqad. Salah satu langkah yang beliau ambil dalam membina hubungan dan dukungan lintas daerah di Nusantara, yaitu melalui pendidikan yang dijalankannya. Melalui cara itu, ia banyak menghimpun murid dari berbagai daerah, tidak hanya berasal dari Lombok. Beberapa muridnya yang berasal dari Lombok diantaranya adalah Tuan Guru Haji Rais Sekarbela, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh atau Tuan Guru Lopan, Tuan Guru Haji Muhammad Saleh Hambali Bengkel, Tuan Guru Haji Muhammad Siddiq Karangkelok Mataram, dan banyak lagi. Sementara murid-murid lain yang berasal dari luar Pulau Lombok adalah Kiai Haji Abdul Fattah Pontianak, Kiai Haji Daud Palembang, Kiai Haji Nawawi Lampung, Kiai Haji Abdurrahman Kedah, Syekh Muhammad Zain Bawean, bahkan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari juga pernah berguru kepadanya. Lewat tangan dingin Tuan Guru Haji Umar Kelayu dalam mendidik santri-santrinya, beliau juga memberikan dorongan semangat kepada mereka
Rata-rata selain menjadi tokoh pendakwah dan pendiri pesantren, murid-murid yang dulu diajarnya rupa-rupanya juga turut berjuang melawan Belanda. Mereka ikut terlibat dalam beberapa peperangan. Lain dari itu, beliau juga menjalin persahabatan dengan para cendekia dari berbagai negeri. Di antaranya Syekh Said bin Muhammad Al-Yamani, Syekh Umar bin Junaid Al-Hadrami, dan Syekh Muhammad Jamal bin Muhammad Al-Amir. Nama-nama lain yang sering disebut diantaranya adalah Syekh Umar Ibnu Junaid Al-Hadrami, Syekh Abdul Qadir Mandailing, Syekh Muhtar Bogor, Syekh Jamal Al-Maliki, dan Syekhona Khalil Bangkalan. Jika demikian, agaknya kita perlu mengoreksi ulang teori yang mengatakan faktor kegagalan bangsa ini dalam merebut kembali kedaulatan bangsa adalah sifat perjuangan yang kedaerahan. Sebab nyatanya, sejak dulu para cendekia dan juga negarawan dari kerajaan atau kesultanan di Nusantara ini memiliki hubungan yang kuat dan saling mendukung satu sama lain. Malahan jejaring itu tak terbatas hanya pada wilayah Nusantara, akan tetapi juga sampai ke manca. Tuan Guru Haji Umar Kelayu sendiri bahkan menjalin hubungan dengan Arab, terutama ketika beliau diberangkatkan untuk belajar ke kota suci Mekah oleh ayah beliau, yaitu Kiai Ratana atau Syekh Abdullah, manakala ia masih berusia 14 tahun. Di Mekah, beliau mengenyam pendidikan selama 15 tahun kepada banyak guru, baik yang berasal dari Nusantara maupun negeri-negeri lain. Sebelumnya, ia lebih banyak belajar kepada para guru di Lombok seperti Tuan Guru Amin, Tuan Guru Mustafa Sekarbela, Tuan Guru Muhammad Amin Sesela. Dari hasil belajarnya, beliau menguasai banyak bidang ilmu, diantaranya ilmu Al-Quran, hadis, tauhid, syariat, tasawuf, dan juga gramatika bahasa Arab. Sepulang ke tanah air pada tahun 1880, Tuan Guru Haji Umar Kelayu lantas mulai mendakwahkan ilmunya. Dakwah yang dilakukan tak sebatas pada lisan. Ia juga banyak menulis kitab, diantaranya kitab Manzarul Amrod fi Bayani Qit'atin Minal Iqtiqad, kitab rujukan tentang tauhid. Dalam kitab itu juga diterangkan mengenai kelahirannya di Desa Kelayu, Lombok Timur pada tahun 1268 Hijriah atau 1851 Masehi. Beliau juga menulis kisah sejarah Rasulullah, Al-Lu'lu'ul Mansur fi Maulidil Musyafa Al-Mansur. Selain itu, beliau juga banyak menuliskan syair, nadhom, bahkan kitab burdah, sebab beliau sangat menggemari kitab Al-Barzanji dan juga burdah. Setelah mengajar di Lombok, ia rupanya memutuskan kembali ke Mekah. Di sana, ia mengajar, membuka perpustakaan dan juga toko buku, serta menjadi imam di Masjidil Haram. Di tanah suci itu pula, beliau mengembuskan nafas terakhirnya pada hari Rabu 18 Rabiul Akhir 1349 Hijriah atau bertepatan dengan 13 Agustus 1930 Masehi. Jasadnya dikebumikan di Ma'la berdekatan dengan makam Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Demikian Rihla Sang Cendekia, persembahan Radio Kota Batik. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari setiap kisah teladan para cendekia Muslim Nusantara.